Kalau enggak agak berat ya kalau pakai undang-undangan ya. Soalnya kalau pekerjanya tahu dan paham maka akan jadi masalah juga. Dia boleh izin masuk. Ya. Ya, Teh Ismi. Selamat pagi teman-teman. Teh Ismi, silakan. Iya, buat Arina ya. Pagi. Oke, izin menanggapi Bu Dokter terkait tadi ya pernyataan tadi. Saya juga pernah mengalami hal itu gitu ya di beberapa SDM ya. Suara aku jelas ya? Jelas. Ya, jadi biasanya pertama kita harus review dulu kontraknya terhadap karyawan tersebut. Biasanya di dalam kontrak itu tercantum misalkan hak kewajiban, terus udah gitu aturan-aturan gitu ya. Misalkan misalkan bersikap rapi atau apa. Terus biasanya diselipkan di situ ada poin-poin KPI, goals, misalkan 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Sebenarnya bisa diacuan dulu lihat dari kontraknya Teh. Biasanya kan suka ada aturan lembaga gitu ya, misalkan jika yang bersangkutan tidak memberikan kabar misalkan dalam 5 hari sampai dengan 30 hari bekerja, maka kita perusahaan mampu memberikan SP1 misalkan kayak gitu. Jadi kita misalkan menegur karyawan tersebut ada dan kontraknya gitu. Jadi nanti biasanya kalau misalkan tidak misalkan orangnya tidak tercapai target nih, tapi mungkin dari sikap attitude tata tertib lembaga perusahaan itu memenuhi. Nah, itu biasanya kita kasih coaching. Tapi jika yang bersangkutan sudah melewati tata tertib perusahaan, nah itu biasanya kita kasih warning dulu nih, kamu misalkan melakukan lagi, nanti kita akan kasih SP1 misalkan kayak gitu. Nanti di dalam SP1-nya itu ada jangka waktu jika karyawan tersebut tidak berubah, misalkan dalam 1 bulan percobaan setelah SP1, maka kita akan mengeluarkan SP2 gitu ya, atau dan seterusnya seperti itu sih. Jadi misalkan yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah perusahaan, misalkan dengan etika perusahaan, maka bisa dilihat kontraknya aja dulu Teh, kontraknya dulu seperti apa, nanti kita bisa berdasarkan kontrak itu untuk membicarakan kepada SDM itu. Yang kedua, untuk masalah cut off sekarang atau nanti, itu kebijakan perusahaan baiknya seperti apa. Cuma memang biasanya orang yang seperti ini biasanya akan antara toksik ke teman-temannya lain atau mendemotivasi untuk teman-teman yang lain juga Teh. Jadi mempengaruhi, kamu jangan dong kerja di sini, malah takutnya di kantor itu jadinya nggak nyaman gitu Teh. Jadi akhirnya kadang waktu itu saya pernah mengalami hal itu. Jadi ada satu orang yang kayaknya kok toksik banget gitu ya, jadi di kantor itu nggak nyaman gitu ya. Nah itu, akhirnya kita pertama arahkan dulu, tapi yang kedua ya kita cut off gitu, tapi dengan cut off-nya juga berdasarkan perjanjian Teh, enaknya perjanjian kontrak. Jadi kita enaknya ketika mensodori, kamu berhenti ya, kamu karena tidak sesuai dengan kontrak kita yang setelah kita setujui bersama. Dan yang ketiga terkait ini Teh, jadi takutnya gini, kan dia kan kadang-kadang ya mungkin udah sering datang ke kantor gak tepat waktu misalkan gitu ya, atau cepat tidak lapor atau gimana. Nah takutnya ada ketimpangan gitu. Nganggapnya orang-orang kok dia bisa sih ngelakuin hal itu, kenapa saya kok nggak bisa, dia kok kenapa Nah, takutnya ada omongan-omongan di organisasi atau perusahaan
yang seperti itu. Jadi takutnya kok dia dianak emaskan, padahal dia emang basicnya sifatnya seperti itu. Misalkan kita kita kan nggak akan mungkin ya ngomong ya ke orang-orang di dalam perusahaan, oh dia memang orangnya kayak gitu kok gini-gini, nggak mungkin juga kan. Kita kan harus diplomatis juga. Gitu teh kalau saran aku ya. Mungkin bisa jadi ya. Siap. Makasih Teh Tia Bu Dokter buat Terima kasih, Kak Semangat Bu Ismi. Dokter menghadapi Semangat hal dah. seperti itu. Semoga ada pencerahan dari rekan-rekannya tuh. Kasih SP aja Bu. Siap-siap udah kayaknya SP1 kemarin. Sampai aja. tiga, Ya, SP aja sih. habis sampai 3 nanti kasih bikin pernyataan bahwa kalau dia melakukan hal yang sama tidak sesuai dengan perjanjian maka akan mengundurkan diri, tanda tangan di atas materi. Siap. Karena lagi zaman susah gini ya, cari kerja susah, Iya. nggak ada yang mau ngasih kesempatan lagi probation yang kedua gitu padahal. Gitu. Sayangnya kalau emang Oke, nggak hatur sanggup, nuhun meninggal semuanya. dulu ya. Ya Bu Dokter. Jangan stres ya, Bu Dok. Jangan Enggak. stres. Makasih ya. Ya Bu. Yaudah Bu lowongan kerja nggak? Tuh. Menerima lowongan kerja nggak tuh ya? Ya udah ganti aja langsung. Nanti ada info-info ya, dicari marketing ya. Daripada toksik katanya kan. Mendingan langsung udah binasakan tuh kata rekannya. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah nggak sabar UTS Bu. Aduh, nanti sore ya. Jadi kalau emang nggak ada ini, nanti saya share. Paling telat besok lah saya share-nya ya. Jadi ada spare waktu seminggu untuk ini. Sama Bapak Ibu menghimbau nih. Menghimbau apa ya? Mengingatkan. Nah, saya menghimbau aja. Kalau yang masih mau menyusul, saya tunggu sampai nanti malam ya Bapak Ibu ya. Jadi takutnya sudah tertutup yang pertemuan sebelumnya saya nggak bisa input apa-apa. Jadi saya tunggu sampai nanti malam. Mungkin tadi ke Pak Pras, ada ke Pak Romi, kalau nggak salah saya lihat tuh ada ke Bu Hilda. Siapa lagi yang nggak masuk ya tugasnya? Bu Hilda, Teh Dian mungkin, Kak Rizky ya. Saya tunggu nanti malam. Ya paling cepat nanti malam ya. Biar nggak saya bolak-balik input ini nanti takut tutup juga agak susah nanti ininya. Ya saya kesempatannya sampai nanti malam ya Bapak Ibu. Dan saya share paling telat besok lah kalau misalkan hari ini enggak. Jadi bisa dikerjakan langsung buat kita bagi-bagi waktu, manajemen waktunya ya. Jadi minggu depan paling telat UTS juga jam 23, Sabtu jam 23.59. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Saya Bu, nggak ada lagi? saya mau nambahin Bu Dokter, Boleh, kan? Ibu Dokter, Boleh? nambahin solusi lah. Bu Dokter izin ya, Boleh? bantu ngasih solusi Bu Dokter. Siap, Pak Ketua. Saya punya pengalaman Bu, pengalaman di bekerja di swasta Bu. Ini kalau punten klinik Ibu swasta aja hitungannya ya. Iya, swasta. Saya punya pengalaman, Kang Faisal. pengalaman saya kerja di swasta. Yang namanya swasta kan ukurannya produktivitas Bu ya, apalagi marketing ya. Produktivitasnya berapa yang jadi pasien gitu kali Bu ya, KPI-nya Bu ya. Berapa yang jadi pelanggan di klinik Ibu ya. Semakin banyak rekrut. Maksud saya gini Bu, berdasarkan pengalaman ya. Ketika awal masuk gitu kan kami diuji coba. Dulu saya wartawan Bu, wartawan harian Cendrawasih Pos, harian lokal di Jayapura, Papua. Itu kami dikasih target Bu, sehari itu harus minimal dapat 3 berita. Nah singkat cerita, kami dikasih waktu 3 bulan. Ini saya ingat Ibu tadi bilang marketing Ibu dikasih waktu 3 bulan juga masa uji coba gitu ya Bu ya. On the job. Masa uji coba 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu kami dites, bisa nggak dalam sehari minimal 3 berita. Nah ternyata produktivitas saya tuh dari 1 hari 3 berita, saya cuma bisa mencapai 1 sampai 2 berita. Artinya kan nggak mencapai target KPI, target yang ditargetkan gitu. Nah akhirnya singkat cerita, mungkin alhamdulillah kalau secara attitude saya nggak ngeyel ke atasan saya nggak. Cuman secara produktivitas, saya belum mencapai dari 3 berita, saya rata-rata 1 sampai 2.
Nah, akhirnya saya dipanggil di bulan ketiga oleh redaktur harian saya. Dia sampai